Ya, welcome Aquarius. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendra dan Aquarius. Readingan ini untuk kapanpun kalian menemukan video ini, atau ya kita sekarang ada di pertengahan April. Aquarius, di sini kamu punya Two of Cups. Two of Cups, ya ada awal dari sebuah komunikasi yang baik. Ya, kemungkinan antara kamu dan seseorang, atau bisa jadi antara kamu dan diri kamu sendiri. Ya, kemungkinan itu selalu nggak pernah aku skip sih. Ya mungkin komunikasi yang baik di sini, kalau kamu sama orang lain bisa lah. Kamu mungkin ketemu sama orang baru, atau orangnya kamu kenal udah lama tapi baru ngobrol sekarang dan ternyata kamunya klik gitu. Oh, nyambung nih ngobrolnya, enak nih, nyaman, ada chemistry-nya kayak gitu. Ya itu mungkin biasanya, atau itu yang kelihatan kali. Kalau kayak gitu kan kelihatan, tapi yang jarang orang lihat mungkin kamu yang come into terms. Jadi kamu yang benar-benar sepakat dengan diri kamu sendiri, bikin kesepakatan sama diri kamu sendiri, apapun itu ya konteksnya. Kayak mungkin nih, ini makanya aku bilang di crossing the reading kita punya the world, ada something yang udah selesai. Makanya aku bilang kemungkinan, ya kalau kamu mau dealing with someone else itu di luar sana, mau apa sih, mau menjalin relationship yang baru, hubungan yang baru dengan orang yang lain, ya the world, crossing the reading, pastiin dulu yang kemarin udah beres atau belum. Apapun konteks ya, mau itu romance, mau itu relationship in general, mungkin the worldnya nggak harus yang gimana banget kayak, tapi pastiin kamu nggak ngebawa masalah kamu yang kemarin ke relationship yang sekarang gitu kali ya. Sama kayak kamu into terms dengan, atau kamu bikin kesepakatan dengan diri kamu sendiri juga kayak gitu. Yang kemarin gimana nih, mau kita tutup aja kayak gitu. Harus udah jelas nih, yang kemarin udah beres, kita mulai lagi relationship yang baru, atau hubungan yang baru, atau obrolan yang baru. Bahkan sama diri, jangan sama orang lain dulu ya. Ya sama orang lain emang ada kalanya kayak gitu, dimana masa lalunya kita diungkit kayak gitu, dimana kerjaan sebelumnya kita dijadiin apa ya buat interview aja, jangan jauh-jauh deh, pasti ditanya kan kerjaan sebelumnya kayak gimana. Bahkan ya apalagi sampai dimintai rekomendasi dari kantor yang sebelumnya nge-hire kita. Dan itu harus beres kan. Kebayang gak sih kita interview ke kantor yang sekarang tapi urusan kita dengan kantor yang sebelumnya belum beres, kan ribet ya begitu. Ya gimana dengan yang lain kayak gitu. Pastiin dulu, sebelum mulai komitmen yang baru, komitmen kita yang sebelumnya udah beres, harus udah beres dulu. Road of the reading kita punya Seven of Coins. Kemungkinan ini apa yang udah kamu lewatin, apa yang udah kamu laluin tuh bukan hal yang, kalau relationship ini mungkin relationship yang udah tahunan, udah 5 tahun ke atas kali. Soalnya Seven of Coins udah banyak waktu yang kamu habisin di sini, banyak waktu yang kamu lalui di sini. Dan jujur kalau kayak gitu emang susah buat lepas, susah buat gak diungkit gitu kali ya. Susah buat mulai hubungan yang baru. Tapi kalau ngeliat Seven of Coins di sini, 5 5 tahun ke atas yang kamu habiskan di relationship sebelumnya atau di kantor sebelumnya bukan 5 5 tahun ke atas yang sia-sia sih. Ada buahnya sebenarnya. Mau nggak mau ya, mau itu kamu nganggapnya, nggak tahu ya, kadang kalau ngomongin soal relationship atau ngomongin di kantor, kalau ditanya misalnya kenapa kamu resign dari kerjaan kamu sebelumnya kayak gitu, agak sulit. Apalagi kalau ternyata apa sih, kalau soalnya kalau kita bilang aduh kok, kemarin, kan kerjanya baik-baik aja sih, kayak semuanya baik, terus gajinya juga baik, pasti pertanyaan selanjutnya ya kalau gitu kenapa resign. Nah itu kayak kadang ada, iya juga ya, mungkin ada bagian dari diri kamu sendiri yang sebenarnya masih nggak pengen resign dari kerjaan kemarin, masih nggak pengen move on dari hubungan kamu yang kemarin, soalnya kamu ngerasa semuanya baik-baik aja, dan kamu masih belum rela buat ninggalin hal itu. Iya, kenapa kamu resign ya, kantornya tutup. itu itu lebih, itu perih sih, soalnya ya kita mau balik lagi juga mau balik kemana, kantornya kan udah gak ada.
Pas energinya ada page of sword. Ini mungkin yang kemarin tuh, hubungan yang kemarin, pekerjaan yang kemarin, kantor yang kemarin tuh adalah tempatnya kamu untuk belajar kali. Banyak apa ya, banyak hal-hal yang kamu pelajari di situ yang mungkin jadi modal kamu ke depannya buat kerja di tempat lain atau buat ngebangun relationship yang baru dengan orang yang baru kayak gitu. Yang jelas aku bisa paham sih kalau kamu masih agak sulit. Soalnya kayak kamu udah berakar gitu di tempat sebelumnya. Dan banyak juga pelajaran yang udah kamu ambil dari situ. Nggak banyak loh tempat yang bisa menerima kita dari nol kayak gitu. Dari nggak tahu apa-apa sampai kita mungkin sekarang tahu segalanya dari proses produksi atau proses nge-manage klien atau nge-manage talent kayak gitu. Crowning the reading ada Ace of Coins, ada kesempatan baru, opportunity baru, dan mungkin ya kayak sama kayak interview buat ke kerjaan baru kali ya. Ace of Coins, ekspektasinya kamu kudu disesuaikan soalnya dia masih di Ace. Kalau kamu berusaha interview atau ya ada caranya lah supaya kamu nggak terlalu yang expect saya ketinggian gitu. Wah, kalau kerja di sini gue bakal, bentar dulu kan masih interview ya, bentar dulu deh. Iya, kita boleh berencana tapi tetap kita dalam apa ya, dalam prakteknya tetap harus realistis. Dan the future energinya ada Knight of Sword. Ya, ada dari page dia naik ke Knight. Jadi kalaupun iya kamu keterima di tempat ini, bakal bakal melejit banget karir kamu. Soalnya mungkin kamu udah banyak belajar di tempat sebelumnya. Jadi bakal sat-sat lah kayak gitu, kayak dan kalau 12 Cups-nya ternyata relationship, kamu bakal apa ya? Bakal cepet banget chemistry-nya dapet gitu. Nggak yang apa ya? Nggak yang trial and error lagi sih kalau aku ngelihatnya. Dan mungkin bakal terasa kayak bakal ada titik dimana kamu ngerasa ini kok cepet banget ya kita di apa sih di hubungan ini. Posisi kamu sebagai penanya di sini ada page of one, kamu sangat percaya diri. Percaya diri di, dan aku nggak ngerasa ini percaya diri kamu nggak berdasar ya, ada. Soalnya kamu tahu apa yang udah kamu laluin, kamu tahu apa yang kemarin udah kamu kerjain kayak gitu. Pelajaran hidupnya atau pelajaran hidupnya udah apa ya? Udah kamu validasi gitu kali ya. Kadang kita kalau ngeliat kesulitan hidup, eh, bahkan yang udah lewat, kadang kita cuma bisa lihat sulitnya doang gitu. Pelajarannya gak kita ambil. Padahal ya kadang, walaupun ini kayaknya agak aneh juga sih, kadang kalau hidup kita pernah sulit ya, dan apa sih, dan hidup kita sekarang udah lebih baik gitu, udah nggak sesulit dulu, tapi banyak ternyata orang yang lakuin itu. Jadi banyak orang yang pamer soal kesulitan hidupnya di masa lalu. Dulu gue pernah sulit kayak gitu, dulu gue pernah banyak masalah kayak gitu, pernah dililit utang, pernah apa kayak gitu. Dan mungkin itu juga apa ya, sedikit banyak menambah rasa percaya dirinya kamu karena dulu kamu pernah ngelewatin masa yang sulit. Ya, tapi nggak perlu kamu sombongin juga ya kesulitan hidup. Agak aneh ternyata kalau orang nyombongin kesulitan hidup kayak gitu. Kayak, oke, kalau to some degree kadang aku ngelihat orang sukses juga nyombongin kesuksesan, sebenarnya dia secara nggak langsung nyombongin kesulitan hidupnya juga sih. Dia sukses sekarang karena dulu hidupnya pernah sulit. Tuh kan kita nggak bisa bicara kesuksesan tanpa kita bicara soal kesulitan hidup sebelumnya kan, kayak gitu maksudku. Ya, dan environmentnya ada Four of Coins. Ini mungkin kalau ngeliat Seven of Coins di sini, Four of Coins di sini dia something you can keep. Ya mungkin nggak seberlimpah sebelumnya, mungkin gajinya nggak sebanyak di kantor sebelumnya, tapi ini something yang bisa kamu keep, something yang bisa kamu apa ya, kamu tabung. Ya, jadi awet lah rezekinya gitu kali. Dari Ace of Coin dia nggak majunya, nggak banyak-banyak, cuma nambah 3 jadi keempat, tapi ini 4 yang bisa kamu simpen. Kalau 7 jelas lebih banyak, tapi dia juga kan butuh waktu lebih banyak. Iya dong. Kalau sekarang mungkin ya, kalau kerjaan udah keterima ya gajinya mungkin gak akan sebanyak kerjaan yang dulu. Soalnya dulu kamu kerjanya udah bertahun-tahun. Gaji sekarang cuma sampai di Four of Coins, tapi ini cukup lah seenggaknya buat kamu. Ya, hopes and fear-nya ada Four of Sword, Four of Coins ketemu sama Four of Sword.
harapannya mungkin, atau mungkin ketakutannya adalah, harapannya kali ya, kamu butuh istirahat. Ya, proses transisi ini mau gak mau harus kamu akuin ini melelahkan. Banyak yang harus kamu proses, banyak yang harus kamu pikirin, banyak banyak yang harus kamu adaptasi. Jadi bohong kalau kamu gak capek dalam prosesnya. Istirahat gak berarti kamu kudu tiduran seharian juga, enggak sih. Mungkin nggak apa-apa sih kalau kamu tidur, tapi kalau kamu baru masuk kerja, masa udah minta libur. Iya, masa udah ngambil cuti, kan baru masuk ya, nggak enak juga sih baru masuk udah ngambil cuti. Tapi yang jelas energi mentalnya kali, ya energi mentalnya tolong di conserve, tolong dijaga supaya kamu nggak kelelahan dalam prosesnya. Di outcome-nya ada hermit, mungkin ini kamu prosesnya refleksi introspeksi kali. Iya, kamu mungkin nggak dikelilingin banyak orang, tapi di sini kamu terhubung, kamu bener-bener in a good company. Iya, literally mungkin. Jadi kamu bisa lebih nyaman dengan diri kamu sendiri, dan gak tahu ya, ada kesan mungkin karena di kantor sebelumnya, di relationship sebelumnya kamu udah ngabisin waktu cukup lama, di sini kamu dianggap sepuh kali. Iya, jadi dianggap lebih dewasa, dianggap lebih bijak gitu. Tapi ya itu bisa jadi nggak juga sih, tergantung kondisi kalian. Tapi ya overall aku rasa ini ini opportunity yang baik ya, ini kesempatan yang baik buat kalian Aquarius. Jadi semangat ya. Ya semoga ini rezekinya kamu di sini. Gitu kali ya Aquarius untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama mungkin subscribe. Ya banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Dan share video ini ke Aquarius lain yang mungkin lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan kalian buat Aquarius ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Pisces. Oke, Aquarius, kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.